Akhirnya, kebijakan pembebasan napi gara-gara corona dihentikan, meski ada ngelesnya. Laman okezon.com pada hari Rabu 15 April 2020 memberitakan bahwa Kemenkumham akhirnya menghentikan kebijakan pembebasan narapidana lewat program asimilasi dan integrasi. Kebijakan yang menuai banyak kritikan karena fakta membuktikan bahwa tak sedikit, meski tidak semua loh ya, narapidana yang mendapatkan pengampunan dadakan itu langsung merespon dengan kembali melakukan aksi kejahatan. Padahal, seandainya tidak karena kasus corona yang melanda negeri ini, kebijakan membebaskan narapidana sebelum waktu hukuman berakhir tidak akan dibuat. Meski sebenarnya kebijakan ini juga tidak perlu dibuat, kecuali jika memaksakan diri harus ada syarat-syarat super ketat, juga kecermatan dalam membuat kebijakan. Jadi tidak asal melepas untuk kembali ke masyarakat. Kura-kura begitulah. Namun sekalipun akhirnya menghentikan kebijakan itu yang dapat kita sambut sebagai kabar baik, tetap ada unsur ngelesnya. Kalau dilihat dari pengakuan Kepala Biro Humas Hukum dan Kerjasama Kemenkumham, Bambang Wiono, disebutnya bahwa kebijakan membebaskan narapidana itu juga diambil atas dasar pertimbangan dari berbagai pihak. Setuju dihentikan, sebelum mengambil keputusan, Pak Menteri juga meminta pandangan dari berbagai pihak termasuk Presiden. Begitu menurut Bambang. Memang dilema sih untuk masalah yang satu ini. Kalau dilepas begitu saja, khawatir nanti mereka kumat lagi dan meresahkan masyarakat. Namun kalau tetap di dalam, katanya khawatir terjangkit corona. Meski sampai sekarang, rasanya saya belum membaca adanya lapas atau penjara yang di dalamnya ada narapidana terkena positif corona. Makanya nggak heran kalau ada yang menyebut, agak menuding sih sebenarnya, bahwa Menkumham RI sedang memanfaatkan situasi ini sebagai alasan saja untuk membebaskan narapidana yang kabarnya sampai berjumlah 35.000 di seluruh Indonesia. Banyak loh angka itu. Saya kok menilai pernyataan Bambang tadi mengandung unsur ngeles ya. Saya cermati isi beritanya kok juga tidak ada permintaan maaf karena telah mengambil keputusan yang terbukti meresahkan masyarakat. Seharusnya dari Kemenkumham, bagus lagi kalau Pak Yasona Lauli sendiri yang mengadakan konferensi pers khusus lalu berkata, "Maaf, saya salah dalam hal ini." Saya coba selidiki beberapa laman online yang membuat berita penghentian kebijakan ini. Memang ada komentar dari Menkumham, tetapi beliau malah sekedar menyebut bahwa kebijakan ini seperti dilakukan oleh negara-negara lain. Juga rekomendasi dari PBB, bukan Partai Bulan Bintang loh ya. Karena akan sangat mengerikan jika lapas di negeri ini yang sudah jadi rahasia umum terjadi over capacity, nantinya ada narapidana terjangkit corona. Terdengar logis, masuk akal, tapi juga ada unsur nakut-nakutin seperti yang dilakukan seorang pemimpin daerah di negeri ini. Namun saya mau kembalikan kepada Pak Yasona sendiri, yang seharusnya berpikir paling keras mengenai kebijakan apa yang lebih tepat daripada sekedar melepaskan narapidana begitu saja. Betul, saudara-saudara. Akan tetapi saya tetap ingin menyoroti tidak adanya permintaan maaf dari Kemenkumham secara resmi, tetapi cuma mendapat ada nuansa ngeles dan malah terkesan berlindung di balik alasan-alasan yang mungkin ada benarnya, tetapi tidak tepat jika diartikan secara mentah dengan melepaskan narapidana begitu saja ke masyarakat. Terus kudu bagaimana, Bung? Mungkin ada yang nanya gitu. Ya, biar dipikirkan oleh orang-orang yang ada di Kemenkumham lah. Masa saya yang harus mikir bagaimana caranya? Sesekali nyinyir begini boleh dong. Karena saya tidak suka dengan pejabat atau orang penting di negeri ini yang sukar meminta maaf sekalipun telah membuat kebijakan yang malah meresahkan. Meskipun penghentian kebijakan tadi tetap saya syukuri karena dapat meredakan keresahan di masyarakat. Sekalipun tentu saja kita masih deg-degan dengan para narapidana yang terlanjur sudah dibebaskan itu. Masa iya mau disuruh balik secara sukarela atau dicari satu demi satu? Saya malah setuju kalau narapidana yang terlanjur bebas terus berbuat jahat lagi. Kudu dihukum lebih berat, kalau perlu seumur hidup. Terus waktu proses penangkapan, kalau mencoba melawan atau melarikan diri, ditembak saja kakinya. Biar ada kenangan membekas sebelum mereka diringkus dan dikandangkan di dalam penjara lagi. Begitulah kura-kura. Artikel ini ditulis oleh Widodo SP, dilansir dari siwet.com.